Uh, Waktunya sebetulnya agak lama sih, sampai nanti siang saya berikan. Tapi kalau kalau bisa dikerjakan sekarang ya kerjakan sekarang terus ya. Nah, hari ini materi kita terkait dengan pengenalan terhadap konsep objek. Nah, jadi konsep objek ini mungkin sedikit berbeda dengan yang pemrograman yang telah kalian pelajari sebelumnya, karena dia memang konsepnya itu sedikit berbeda ya. Maksudnya object oriented itu berarti kita akan menganggap bahwa yang bekerja itu adalah objek. Nah, jadi istilahnya sewaktu kita buat program, maka dalam bayangan kita kira-kira yang akan mengerjakan ataupun istilahnya yang akan menyelesaikan masalah itu kira-kira objek apa gitu ya. Dan yang dikatakan objek ini pun maknanya bukan berarti harus objek yang sifatnya fisik gitu ya. Jadi bisa saja non fisik ya. Yang penting objek tadi itu nanti akan ada sifat-sifatnya ya, karakteristiknya itu seperti apa. Kemudian objek tersebut juga nanti akan ada perilakunya. Jadi maknanya kalau objeknya itu kita suruh bekerja apa, maka dia akan melakukan apa yang ada pada perilakunya itu tadi. Nah, mudah-mudahan sudah ditonton videonya yang udah saya share tadi malam. Ya, jadi itu sebetulnya materi kita pada hari ini. Ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin diperjelas lagi mungkin penjelasannya atau seperti apa? Silakan langsung saja. Bu, saya ingin menanyakan, Bu. Oke. Pada kelas itu bukan kan terdiri dari atribut sama perilaku. Ya. Nah, kalau atribut kan bisa diubah nih, Bu. Antar misalnya objek pertama dan objek kedua itu kan berbeda atributnya. Ya, bisa saja sama, bisa saja berbeda. Nah, tapi Bu, kalau misalnya perilaku bisa nggak berbeda dia? Dia masih dalam satu blueprint, tapi perilakunya berbeda. Gimana? Perilakunya berbeda, maksudnya? Ya, misalnya nih Bu, ada suatu kelas kucing ya kan? Ya. Nah, kucing pertama itu dia sukanya bermain gitu, Bu. Kan perilakunya bermain. Sedangkan kucing kedua dia lebih bermalas-malasan. Oh, oke. Nah, jadi itu kan lebih ke, maksudnya itu ya bentuk realnya ya. Oke, saya jelaskan kembali. Nah, contohnya misalnya seperti ini ya. Tadi pertanyaan kalau misalnya mungkin aja nanti sifat kucingnya itu beda-beda, jadi kayak gimana gitu ya. Nah, di sini ya yang dimaksud dengan suatu objek, inilah ya. Nah, objek ya, objek itu mana? Objek. Nah, ini dia yang pertama ya definisinya. Jadi objek adalah sesuatu yang memiliki keadaan, perilaku, dan identitas. Nah, yang dikatakan identitas ini udah bawaan. Jadi setiap kita menciptakan objek, maka dia pasti akan ada identitasnya. Nah, kemudian keadaan dan perilaku. Nah, keadaan dan perilaku istilahnya, sifatnya ini dia akan keadaan ini akan berbeda nilainya. Nah, sedangkan perilaku maknanya si objek itu tadi bisa dia akan memiliki perilaku yang sama. Nah, bisa saja nanti objek A. Nah, saya contohkan tadi pertanyaan sesuai dengan kucing ya, objeknya itu kucing ya. Jadi keadaan. Nah, keadaannya mungkin nanti ada namanya ya, siapa namanya, kemudian umurnya berapa bulan, berapa tahun, kemudian jenisnya, kemudian makanannya apa. Nah, kemudian perilakunya. Nah, yang dikatakan dengan perilaku di sini maknanya si objek kucing ini dia bisa melakukan apa saja. Ya, jelas kucing ini kan bisa bersuara ya, berarti anggaplah perilakunya itu bersuara meong. Walaupun nanti beda-beda suaranya, mungkin meongnya ada yang kecil, ada yang gede, ada yang nyaring misalnya kan. Nah, tapi intinya dia bisa bersuara. Nah, kemudian bermain. Nah, bermain
Ya bermain di sini ya bisa saja beda-beda ya. Mungkin kalau yang pertama kucingnya ada yang suka mainnya itu apa namanya tangkap bulu-bulu apa tuh ya yang biasanya kucing suka tuh kan. Nah mungkin ada yang lain yang sukanya tuh loncat-loncat misal kan. Nah bermain tapi intinya si kucing ini ya yang dikatakan perilaku maknanya dia bisa melakukan sesuatu. Jadi istilahnya perilakunya atau dia bisa melakukan apa. Nah, yang pasti dia bisa bersuara, ya kan? Kemudian dia bisa bermain. Dia juga bisa menjilat badannya. Jadi perilaku ini walaupun nanti saat dilakukan itu mungkin bisa saja berbeda. Tapi secara umumnya mereka bisa melakukan ini ya, secara umumnya semua perilaku ini bisa dilakukan oleh kucing ya kan, pasti bisa kan kucing menjilat badannya, istilahnya mandi lah dia kan, pasti bisa, semua kucing bisa. Kucing juga makan ya, pasti makan lah, kalau nggak makan mati dia kan. Nah kucing juga berburu ya, mungkin kalau kucing rumah nggak berburu kali ya, tapi kalau kucing yang liar seperti itu mungkin berburu. Tapi intinya mereka bisa melakukan ini. Jadi ini perilaku yang kemungkinan besar itu kucing pasti bisa melakukannya. Walaupun nanti bisa saja cara melakukannya itu berbeda-beda. Yang ada masalah kan tergantung dari objeknya itu seperti apa. Nah, misal. Nah, kemudian misalnya kita lihat di sini ya. Di sini kan ada kelas kucing. Nah, sebetulnya apa beda objek dengan kelas? Jadi kalau objek itu adalah individunya gitu ya. Jadi kalau udah dikatakan objek itu maknanya dia hanya ada satu saja, individunya saja. Nah, sedangkan semua objek-objek tadi kalau kita lihat misalnya kucing liar yang suka main-main di luar rumah gitu kan, ada berapa ekor kucing, misalnya ada 3 ekor kucing. Nah, masing-masing kucing tadi itu kita sebut dia sebagai objek. Tapi ketiga-tiganya itu karena memiliki perilaku ataupun keadaan yang sama ya. Jadi istilahnya karakteristiknya itu sama. Ya bukan berarti semuanya sama persis, tapi maknanya kalau kucing dengan anjing itu kan nggak sama ya. Kenapa nggak sama? Karena kan beda, nanti suaranya beda gitu kan, bentuk badannya juga berbeda. Kulitnya juga berbeda, bulunya juga berbeda. Nah, itu yang saya katakan tadi, objek-objek tadi ya itu bisa kita gabungkan menjadi satu kelas kucing, sehingga kelas kucing ini kita anggap sebagai perwakilan atau kumpulan daripada objek-objek yang memiliki atribut dan perilaku yang sama. Ya, jadi kalau misalnya kita lihat ada apa ya istilahnya ya, kotak misalnya ya. Nah, kotak. Kita ada beberapa kotak nih. Ada mungkin kotak plastik nanti kan. Ada kotak dari kardus, ada kotak dari kertas misalnya. Ada kotak dari kayu. Nah, misal ya, kotak. Nah, waktu kita lihat sebetulnya kalau secara umum itu semuanya mirip. Jadi yang kalau udah dibilang kotak ya berarti kira-kira bentuknya kan seperti ini kan, kotak. Nah, nanti mungkin kotaknya itu beda-beda, ada beda ukurannya. Nah, berarti nanti atributnya itu ada ukuran, ya kan? Kemudian nanti ada buatannya, maksudnya terbuat dari apa, ya. Itu berarti atributnya salah satunya adalah terbuat, ya, bahan pembuatannya. Kemudian misalnya lagi warnanya, ya, warna dari kotak, ya, berarti nanti ya mungkin ada yang warnanya itu coklat, ya, ada yang putih gitu. Nah, namun kalaupun kita melihat, istilahnya kita jejarkan ada beberapa kotak. Nah, kalau kita lihat seperti itu aja, semuanya itu kita sebut dia sebagai kotak, ya kan? Kita nggak akan sebut kotak itu nanti tiba-tiba jadi meja misalnya, kan enggak. Nah, kalau kita lihat kotak kan secara umumnya dia pasti memiliki sifat yang sama. Nah, sehingga semua objek-objek tadi sewaktu kita gabungkan itu akan menjadi kelas. Nah, dia akan menjadi kelas. Jadi ada kelas kotak. Nah, kelas kotak ini nanti akan ada atribut dan perilaku.
Nah, atribut dan perilaku ini maknanya atribut itu ya karakteristik. Jadi kira-kira dia memiliki sifat apa ya? Kalau kita lihat sekilas kira-kira dia memiliki apa gitu. Nah, itu karakteristik atau atributnya. Nah, sedangkan perilaku ini yang bermakna apa ya? Perilaku behavior. Perilaku itu behavior. Apa yang bisa dilakukan oleh kota? Nah, mungkin apa yang bisa dilakukan oleh kota? Oh, kota ini bisa kita isi, ya kan? Jadi kalau ada kotak berarti kotaknya bisa kita isi. Habis itu juga bisa kita keluarkan isinya, ya berarti kita keluarkan isinya. Nah, kemudian mungkin kotak itu bisa kita apalagi ya? Selain kita isi, kita keluarkan. Apa ya? Itu dulu lah ya yang terpikir sama saya. Ya, ini yang kita sebut dia sebagai perilaku. Nah, terkait dengan perbedaannya, mungkin nanti ada yang kucing tadi, mungkin nanti ada yang kucing yang sukanya itu makan, ada kucing yang sukanya itu main-main aja. Nah, itu yang kita sebut dia sebagai objek. Jadi untuk setiap objek tadi bisa saja nanti nilai dari atribut dan perilakunya itu bisa saja berbeda. Nah, contoh ya. Contoh, misal kita ciptakan satu objek kucing ya, kucing di sini tadi siapa namanya nih, si cat 1. Nah, yang pertama itu adalah cat 1, ya kan? Nah, cat 1 ini tadi namanya Opal, umurnya 11 bulan, makanan kesukaannya itu mais. Nah, perilakunya sama nih, meow, bermain, makan. Nah, mungkin nanti perilaku untuk cat 1 ini dia bisa bermain juga. Nah, dia bisa bermain. Nah, tapi nanti mungkin bermainnya itu tergantung dengan kondisi seperti apa. Mungkin nanti kondisi bermainnya itu tergantung dengan kesukaannya. Nah, jadi nanti dia bermain kalau perutnya itu udah kenyang misalnya. Nah, jadi bisa saja cat 1 seperti itu. Nah, cat 2 mungkin agak sedikit berbeda, ya nggak ada masalah gitu kan. Jadi intinya perilaku ini itu nanti juga akan sangat terkait erat dengan atributnya, kondisi dari atributnya itu seperti apa. Nah, jadi perilaku ini akan terkait dengan atribut. Demikian juga atribut itu terkait dengan perilakunya. Nah, jadi sehingga setiap objek itu bisa saja memiliki kondisi yang berbeda gitu. Walaupun secara garis besarnya sama, tapi bisa saja berbeda. Ya, kalau nggak salah saya ada ceritakan terkait dengan kaitan perilaku dengan atribut ya. Ini ya. Mana ya? Kalau dari cari pasti udah nggak dapet. Keadaan, perilaku. Sepertinya ini ada yang terskip ininya ya. Oh, ini dia, sorry. Nah, ini dia ya, yang tadi saya jelaskan bahwa atribut itu keadaan itu dengan perilaku sangat terkait erat. Nah, misalnya ini yang paling mudah kita bayangkan aja ya, ATM ya, mesin ATM. Jadi di dalam mesin ATM itu, nah anggaplah ada mesin ATM. Nah, mesin ATM ini layarnya, ini button-buttonnya, ini keypadnya, ini tempat masukkan uang, tempat masukkan kartu, di sini tempat keluar uang, kira-kira seperti itu. Nah, kira-kira atributnya itu apa saja yang ada pada mesin ATM ini? Apa saja kira-kira atribut pada mesin ATM? Nggak ada yang menjawab. Apa? Warna mesin, Bu, bisa jadi. Warna mesin. Warna, bisa warna. Tapi kayaknya warnanya sama aja. Kayaknya emang ada yang beda-beda warnanya. Bisa jadi, Bu. Bisa jadi. Kayaknya bukan dari sisi warna ya.
ATM itu punya bank apa gitu ya. Kalau warna kayaknya relatif sama. Ya bisa ya. Jadi istilahnya keadaan ini ya kalau kita lihat sekilas itu banyak hal yang bisa kita katakan sebagai keadaan daripada suatu objek. Namun tidak semuanya itu perlu kita pertimbangkan. Maknanya tidak semuanya itu perlu kita simpan datanya. Ya misalnya seperti warna, kayaknya kalau di dalam database warna mesin ATM juga nggak perlu disimpan. Nah, tapi mungkin yang perlu disimpan itu apa? Lokasinya, ya kan? Lokasi ini kan penting banget kan? Kalau nggak tahu lokasi nanti misalnya ada ATM yang udah habis uang di dalamnya, nggak tahu tuh lokasinya di mana. Pokoknya di sini. Nah, di sininya itu di mana kan kita nggak tahu. Nah, jadi mungkin ya bukan mungkin. Nah, jadi salah satu keadaan ataupun atribut daripada mesin ATM ini adalah lokasi. Nah, apalagi kira-kira keadaan yang lainnya? Kalau warna kayaknya bisa, tapi untuk kasus ini kita kurang pertimbangkan. Kan nggak perlu tahu warna untuk keluarin mesin ATM kan? Yang penting uangnya ada kan? Nah, jadi pasti salah satu keadaan mesin ATM ada uang kan? Karena mesin ATM gunanya untuk keluarin uang, pasti harus ada uang kan? Kalau nggak ada uang ya apa gunanya mesin ATM? Jadi mesin untuk transfer aja kan? Kegunaannya jadi berkurang. Paham maksudnya? Jadi keadaannya, jadi lokasi, kemudian uang ini maksudnya total uang yang ada di dalam mesin ATM, ya. Jumlah uangnya berapa yang ada di dalam mesin ATM. Nah, kemudian kira-kira apa lagi keadaan yang lainnya ya? Tipe mesinnya. Tipe mesin. Bisa narik aja atau yang juga bisa store. Oh, oke. Oke, boleh. Jenis ya. Jadi jenisnya apakah jenis yang tunai ataupun non tunai. Terus apa lagi kira-kira? Jumlah penarikan. Kayaknya yang didata itu uangnya, ya kan? Uangnya jadi setiap kita narik uangnya berkurang. Kalau ada yang setor berarti uangnya nambah kan, kira-kira seperti itu kan. Sedangkan jumlah penarikan itu dia nanti akan terkait dengan akun. Ya, jadi nanti ada objek akun account, ya kan? Objek akun si pemilik tabungan, ya. Jadi yang mendata berapa jumlah dia tarik, berapa jumlah uang yang sisa, itu akan terdata pada objek yang lain, yaitu objek akun. Nah, sedangkan di objek mesin ATM dia cuma data uangnya aja, karena kan pada mesin ATM kan cuma ada uang, ya kan? Jadi uangnya itu berapa sekarang? Ada yang narik 100.000 berarti berkurang. Ada yang setor lagi berarti nambah lagi, kan kira-kira seperti itu, ya. Jadi saat kita mendesain suatu object oriented programming, yang kita bayangkan adalah kira-kira apakah dia bekerja sendiri, nah atau ada objek yang lain yang terkait. Nah, kira-kira untuk keadaan yang keadaan A tadi misalnya itu sebetulnya milik objek yang mana, ya kan? Misalnya seperti tadi ada yang menjawab jumlah penarikan, ya kan? Jumlah penarikan ini lebih terkait ke akun, ya kan? Akun. Kenapa? Karena yang akan mendata berapa total uang yang dimiliki oleh si penarik tadi, yang akan mendata itu adalah objek akunnya. Nah, sedangkan dari objek ATM ya yang didata hanya uang yang ada. Pokoknya berapa banyak yang ada di dalam ATM itu, nah itulah yang akan didata. Ya. Jadi yang sedangkan nilai yang ditarik, berapa sisa uangnya dan seterusnya, nah itu semuanya itu dari objek akun. Makanya ya pada object oriented programming itu dia tidak bekerja sendiri. Jadi objek itu saling bekerja sama. Nah, jadi pada mesin ATM sebetulnya dia bekerja sama nanti dengan objek akun. Nah, bagaimana cara dia kerjasamanya? Cara dia kerjasama berarti saat udah kita masukkan
ATM-nya ya, kartu ATM ya kan muncul tuh. Habis kita masukkan kartu ATM kan muncul. Nah, masukkan PIN kan, kita masukkan PIN sekian. Nah, kemudian apa yang dilakukan? Sesudah kita masukkan PIN tadi ya, maka mesin ATM itu akan komunikasi dengan akun. Nah, apa maknanya? Dia minta tolong sama si akun, ya kan? Akun, tolong cek apa betul PIN yang tadi dimasukkan. Nah, kemudian akun pun ngecek, kemudian dia balas balik ke mesin ATM. Betul. Nah, karena betul, barulah akan muncul menu-menunya. Kalau salah kan berarti muncul warning, ya kan, error. Nah, sesudah muncul apa istilahnya menu tadi, berapa jumlah penarikan, kita pilih lah. Misalnya kita pilih 300.000. Ya kan, 300.000. Kemudian kita komunikasi lagi sama akun. Akun, tolong cek. Kalau mau keluarin 300.000 masih cukup nggak uangnya? Oh cukup, kata akun. Ya, keluarkan. Nah, balik lagi dia statusnya ke mesin ATM. Dia akan mengeluarkan uang sejumlah 300.000. Dan akun juga akan melakukan kerjanya. Apa kerjanya? Ya mungkin yang awalnya uangnya itu ada 1 juta di dalam akun, waktu ditarik 300.000, maka data akun itu akan berkurang menjadi 700.000. Ya kan? Dan uangnya itu udah keluar dari mesin ATM. Nah, itu yang dimaksud dengan object oriented programming. Jadi dia tidak bekerja sendiri, pasti dia akan saling kerjasama dengan objek-objek yang lain. Nah, apa kaitannya antara keadaan dengan perilaku tadi? Ya, nah saya kembali ke sini. Jadi, ya keadaan objek itu akan mempengaruhi perilaku. Anggaplah uang yang ada di dalam mesin ATM sewaktu pertama dimasukkan itu jumlah uangnya itu ada 10 juta misalnya. Walaupun lebih ya sebetulnya. Ini 10 juta kira-kira aja lah ya. 10 juta. Nah, ada orang datang. Nah, nah dia masukin kartu, dia keluarkan uang. Misalnya dia perlu banyak nih, dia keluarkan uang sejumlah 9 juta misalnya. Nah, dia keluarkan uang sejumlah 9 juta. Oke, nah maknanya apa? Atribut ini kan memiliki nilai. Jadi nilai yang awalnya 10 juta tadi, sekarang berapa jadinya? Sesudah ditarik 9 juta. 1 juta kan? Jadi itu maknanya ya, atribut ini memiliki nilai. Jadi nilai tadi itu akan berubah. Nah, setiap adanya perilaku, nah kan tadi kan perilaku tuh, ya. Jadi keadaan sekarang suatu objek merupakan hasil perilaku. Awalnya 10 juta, ada datang orang, dia tarik sejumlah 9 juta. Sehingga uang yang ada di dalam mesin ATM sekarang menjadi 1 juta. Maknanya apa? Keadaan sekarang itu merupakan hasil perilaku. Kan ya kan? Jadi kan si perilaku si mesin ATM ini bisa mengeluarkan uang, hasilnya apa? Uangnya jadi berkurang. Nah, jadi keadaan uangnya yang awalnya 10 juta tadi berubah menjadi 1 juta. Nah, keadaan yang 1 juta itu kenapa bisa jadi 1 juta? Karena hasil dari perilakunya. Ya, jadi hasil dari perilaku penarikan uang oleh nasabah. Oke, nah jadi keadaan itu merupakan hasil perilaku. Nah, sebaliknya juga keadaan objek itu akan mempengaruhi perilakunya. Misal, nah kan tadi udah tinggal 1 juta nih, datang orang lain lagi. Nah, datang orang lain lagi si B, tadi si A. Nah, si B ini mau narik uang juga. Dia perlu uang sejumlah 5 juta. Ya, dia mau tarik uang sejumlah 5 juta. Oke, dia masukkan kartu ATM-nya, kemudian dia tariklah 5 juta. Nah, apa yang akan dilakukan oleh mesin ATM? Nah, seharusnya mesin ATM itu kan bisa mengeluarkan uang. Tapi karena si B itu mau narik 5 juta, padahal stok uangnya itu tinggal 1 juta, maka objek mesin ATM itu tidak bisa melakukan
perilaku penarikan uang. Kenapa dia tidak bisa melakukan perilaku penarikan uang? Karena keadaannya, ya. Nah, karena keadaannya. Itulah maknanya keadaan objek mempengaruhi perilaku. Jadi si apa namanya ya, mesin ATM ya, mesin ATM ini karena cuma 1 juta, maka dia tidak bisa mengeluarkan uang. Padahal salah satu perilaku mesin ATM itu adalah mengeluarkan uang, ya, penarikan uang. Nah, tapi karena keadaannya itu nilainya cuma 1 juta, dia tidak bisa melakukan perilaku tadi. Nah, jadi keadaan dengan perilaku ini sangat terkait sangat erat. Ya, nah kembali lagi tadi ke pertanyaan Amar Suhendra tadi terkait dengan kucing, ya kucing. Nah, kenapa maksudnya bisa saja kucing A suka makan, bisa aja kucing B itu cat 1 itu suka makan, bisa saja cat 2 itu suka main-main, misalnya kan boleh, nggak ada masalah, ya nggak ada masalah karena setiap objek itu nanti pasti akan berbeda. Berbeda apa? Berbeda nilainya. Nah, jadi nanti perilakunya itu tadi, ya perilakunya itu nanti akan terkait erat dengan atributnya atau keadaannya. Nah, mungkin bermain itu akan dilakukan kalau dia kenyang. Ya, kalau dia kenyang. Berarti si cat A kalau dia kenyang maka dia main. Tapi cat 2 karena dia masih lapar, dia nggak mau main, dia mau tidur-tidur aja. Kan bisa saja seperti itu. Ya. Jadi maknanya perilaku ini akan terkait dengan atribut atau keadaan, dan keadaan itu juga akan mempengaruhi perilaku. Paham maksudnya? Sudah bisa dipahami? Yang lain? So, Sudah, Bu. Oke, ada lagi pertanyaan? Ada? Biasanya saya nggak pernah ini ya, nggak pernah apa namanya ya, nggak pernah mendata siapa-siapa aja yang hadir, tapi 73 orang kayaknya sangat kurang dibandingkan dengan jumlah peserta mata kuliahnya ya. Niatnya mau di screenshot tapi ya sudahlah. Oke, baik, ada lagi pertanyaan yang lainnya? Adakah pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, ini soal ini saya nggak pasti apa di videonya ada saya jelaskan. Lupa karena udah dari tahun lalu saya buat videonya. Nah, kira-kira jika ada skenario seperti ini, ya ada mesin sortir uang koin, mesin ini mengukur, menghitung, dan menyortir koin, dan berdasarkan urutannya dan nilainya juga. Nah, mesin ini nanti akan mencetak struk. Kira-kira untuk kasus skenario ini apa saja objek yang akan terlibat ya? Mesin koinalnya, Bu. stroke. Stroke. Mesin koin. Terus Stroke. terus apa lagi? Koinnya, masa kelupaan koinnya? Kan koinnya itu objek yang paling penting di sini kan koinnya yang mau dihitung. Nah, jadi kira-kira yang terlibat ada mesin koin, ada stroke, ada koin. Nah, kira-kira untuk setiap atribut yang tadi, objek yang tadi itu atributnya apa saja? Misal yang pertama untuk saya buat slide yang baru aja ya.
Nah, misal pertama koin ya, koin. Koin, atributnya apa aja nih untuk koin? Nominalnya, Bu. Ukuran, Bu. Ya, kan tadi dia akan dibedakan berdasarkan ukuran dan nominalnya ya, nilainya. Oke, ukuran. Habis itu nominal. Nominal atau nilai ya? Kata yang lebih tepat adalah nominal aja. Ya, koin ada ukuran, ada nominal. Nah, terus apa tadi objeknya yang lain? Mesin koin. Mesin koin. Nah, kira-kira untuk mesin koin apa nih atributnya? Jenis mesin. Jenis mesin. Jenis mesin. Emang jenisnya apa aja? Ya kan saya tanya jenisnya apa aja? Emang ada berbeda antara satu mesin dengan mesin yang lain atau kayak gimana? Ada nggak Mungkin antar bank gitu, Bu. antar bank mesin koin Ya, antar bank? mesin koin yang punya BSI misalnya sama yang punya BCA itu beda mungkin. Itu ATM, ini kan mesin koin. Mesin koin kan berarti menghitung jumlah koin kan. Koin mau dikeluarkan dari bank apapun kan jelas sama ya koinnya kan. Tapi biasanya mesin koin itu yang menyediakan di bank Indonesia, di bank lain jarang ada mesin koin. Nggak pernah pun saya lihat, paling ada mesin hitung uang kertas ada, tapi mesin hitung koin ini nggak ada. Setahu saya cuma ada di Bank Indonesia aja mesin hitung koin ini. Jadi kalau udah dibilang jenis kayaknya sih sama aja. Kalau udah dibilang bank, seperti tadi saya jelaskan ya, kayaknya setahu saya cuma ada malah di Bank Indonesia, di bank lain malah nggak ada mesin hitung koin ini. Oh, berarti usia Kita mesin juga, nggak, ya gimana? usia mesin juga bisa masukin ke atributnya, bukan? Usianya. Kan Usia. baru, mesin lama. Emang mesin Usia baru dari mesin lama beda ininya, beda perilakunya. bisa jadi, Bu, kalau yang baru kan masih bagus, kalau yang lama kan udah nggak bagus lagi. Ya bisa sih, tapi kita apa namanya ya? Kita pilih atribut yang gunanya untuk menyelesaikan masalah kita. Kalau masalah kita untuk menghitung koin, ya kan? Berarti mungkin lebih tepat yang berkaitan erat dengan proses penghitungan tadi. Jumlah koin maksimalnya, Bu. Jumlah koin, ya itu yang saya maksud. Kan hitung koin nih ceritanya. Jadi kan berarti jumlah koin yang bisa diterima itu sebanyak apa, misalnya jumlah koin yang udah dimasukkan itu berapa, ya kan? Nah, itu atribut yang penting karena itu yang terkait erat dengan proses penghitungan koinnya tadi, ya. Ya, yang lain-lain itu bisa, tapi apa namanya ya? Ya kurang terpakai untuk menyelesaikan kasus kita ini. Jadi yang kita pilih atribut itu adalah atribut yang berkaitan, yang akan digunakan untuk menyelesaikan masalahnya. Jadi kita tidak akan ambil semua atribut. Nah, seperti itu ya. Misalnya untuk apa namanya ya, kucing tadi kan. Nah, kucing misalnya yang kita perlukan misalnya hanya data nama kucing, umur kucing, kemudian jenisnya, kemudian warnanya. Ya mungkin kita nggak perlu nanti data terkait panjang bulu kucing misalnya. Ya kan boleh-boleh aja kan, atributnya ada panjang bulu kucing. Ya mungkin nggak perlu, karena kita tidak memerlukannya untuk menyelesaikan masalah terkait dengan kucing itu tadi. Nah, jadi yang kita pilih ini hanya yang terkait saja, ya. Apalagi tadi stroke ya, stroke. Nah, stroke ini kira-kira atributnya apa? Hasil hitungannya, Bu. Hasil hitungannya. Hasil hitung.
hasil hitung. Bisa sih hasil hitung. Atau kita ada berapa koin ya? 25 kayak nggak ada lagi ya, 50. Kayaknya paling minimal sekarang 100 kayaknya ya. 25, 50 kayaknya nggak pernah ketemu lagi. 100, 200 nggak ada lagi ya. 25, 50 berarti anggaplah koin itu 100, 200, 500 dan 1000. Kita anggap 4 ini saja. Nah, jumlah koin itu tadi ya. Jumlah koin yang 100 itu berapa, 200 berapa, 500 berapa, 1000 itu ada berapa. Itu didata di mana? Apakah di koin, apa didata di mesin koin, ataukah didata di struk? Paham maksud saya? Di koin. Di koin. Koin nominalnya ya ada yang nominalnya 100, ada yang nominalnya 200. Ini jumlahnya nih. Kan ada banyak tuh koinnya. Kita masukkan ke mesin koin kan, masukkan ke mesin koin, kemudian nah di dalam mesin koin tadi itu diproses ya, dihitung berdasarkan nilai ukuran dan nominalnya. Nah, kemudian dihitung kan, yang 100 itu ada berapa buah, 200 ada berapa buah, 500 ada berapa, 1000 ada berapa. Nah, kira-kira jumlah hitungan untuk setiap nominal ini itu disimpan pada objek apa? Stroke ya. Stroke. Di mesin koin. Mesin, Bu. Biar tahu jumlah maksimumnya. Ada yang bilang mesin, ada yang bilang stroke. Nah, mana satu nih yang lebih tepat? Kira-kira? Mesin ya. Bingung. Mesinnya. Jumlah ya. Mungkin lebih ke yang menghitung jumlahnya ya, jadi mesinnya. Nah, jadi ini saya spesifikkan aja langsung. Jumlah koin 100 ya, jumlah koin 200, kemudian jumlah koin 500, terakhir jumlah koin 1000. Ya, boleh seperti itu? Karena kan dia yang menghitung, setiap ketemu 100 dia tambah nilainya jadi 1, ketemu 100 lagi tambah nilainya jadi 2. Nah, sedangkan nanti struknya itu nanti hasil hitungan, berarti dia akan data yang ada pada mesin koin ini akan dikirim ke objek struk, disimpan di hasil hitung dan ditampilkan, ya kan? Nah, sekarang kira-kira perilakunya ini apa saja? Perilakunya untuk koin. Koin itu bisa apa? Menghitung, Bu. Koin bisa menghitung. Menghitung apa nih? Mengeluarkan nilai jumlah. Mengeluarkan nilainya ya. Berapa nominal diri dia sendiri itu berapa, ya kan? Jadi kan si koin, nah kita minta objek koin. Koin, nilai kamu ini berapa? Nominal kamu ini berapa? Nah, koin itu akan memanggil perilakunya. Kembalikan nominal. Nah, jadi ada perilaku koin untuk mengembalikan berapa nominal koin tadi. Paham ya? Ya, jadi istilahnya anggaplah kita sebagai objek yang di luar, kita menciptakan objek koin, kemudian kita panggil si koin. Objek koin tadi, koin, kamu nominal kamu itu berapa? Nah, kemudian si koin ini melakukan perilakunya, yaitu mengembalikan nilai nominalnya dengan menggunakan ini dia ya, get nominal atau kembalikan nominal, sama saja, cuma karena panjang saya singkat aja ini jadi get nominal, kembalikan nominal koinnya tadi. Kemudian perilaku apa lagi yang lainnya?
Apalagi ada ide perilaku apa yang lain? Menampilkan nilai di stroke, Bu ya. Menampilkan nilai di stroke. Itu udah kaitannya dengan stroke. Ini yang koinnya dulu nih, perilaku koinnya. Ukuran. Ya, memiliki ukuran. Ukuran kan memang ada, kan? Ukurannya udah ada. Nah, sekarang berarti kalau kita punya objek koin, kita mau tahu koin kira-kira ukuran kamu itu berapa senti, ya, berapa senti atau berapa inci, ya kan? Nah, si koin itu akan membalas dengan memanggil perilakunya, yaitu mengembalikan nilai ukurannya. Bukan nilai ukuran ya, mengembalikan ukurannya. Ya, saya singkat aja, kembalikan itu jadi get ukurannya. Jadi dia mengembalikan ukuran koin tadi itu berapa, kan beda-beda. Misalnya 100 itu kira-kira segini apa ya? 1 senti, 15 senti. Kok 15 senti? 1 senti kayaknya ya. Yang 200 kan gede sedikit ya, 1,2 senti misalnya. Yang 500 agak lebih gede lagi, 1,5 senti. Giliran yang 1000 lebih kecil malah ya, jadi kira-kira 1,3 senti lah misalnya. Nah, kan beda-beda ukurannya. Ada lagi perilaku lain dari koin? Bu, yang ukuran tuh kenapa nggak masuk ke atribut, Bu? Ukuran masuk atribut? Ya kan nih, ukuran atribut kan? Maksudnya kenapa di yang perilaku tuh harus get ukuran, Bu? Sedangkan ukurannya tuh udah ada di atribut. Oh, oke. Nah, jadi ya, di dalam object oriented programming kita akan mengenal suatu konsep. Nanti slide ini apa, slide minggu depan kalau nggak salah ya, encapsulation. Jadi ada konsep yang namanya encapsulation. Nah, konsep encapsulation ini maknanya ya, suatu objek itu akan menyimpan erat data diri dia sendiri. Jadi istilahnya dia tidak akan seenak hati membuka apa yang ada pada diri dia. Jadi dia kapsulkan, dia hidden, ya, dia sembunyikan. Nah, sehingga apa? Sehingga yang seringnya itu di hidden atau disembunyikan ini adalah atribut. Jadi biasanya nilai daripada atribut ini disembunyikan. Nah, karena dia tersembunyi, ya, jadi istilahnya gini ya, misalnya kalau kita memanggil objek koin, nggak usah kita bayangkan koin yang real ya, yang fisik. Kalau yang fisik jelas kita udah nampak bentuknya kayak gimana. Nah, ini di dalam komputer yang berupa digital. Sesudah kita ciptakan objek koin, ya, satu objek koin, kita hanya melihat objek itu saja dari luar. Kita tidak melihat di dalamnya itu kira-kira seperti apa, ukuran dia seperti apa, nominalnya itu berapa, nggak tahu kita. Nah, jadi bagaimana caranya ya si koin ini memberikan data diri dia? Harus ada cara. Nah, cara dia memberikan data diri dia yaitu dengan adanya perilaku. Nah, jadi dengan adanya perilaku. Jadi perilaku si koin itu yang paling utama ya, perilaku daripada si koin yang paling utama itu adalah mengembalikan nilai data dia. Ya, nilai atribut dia itu berapa. Nah, jadi misalnya tadi ukurannya itu udah ada sebetulnya di atribut, tapi orang lain, nah kita sebagai pengguna daripada objek koin, kita nggak tahu nilainya berapa. Yang tahu siapa? Yang tahu ya si koin itu sendiri. Jadi caranya gimana supaya kita bisa tahu? Kita panggil perilakunya, koin, tolonglah kamu kembalikan nominal kamu itu berapa. Koin, tolonglah kamu kembalikan ukuran kamu itu berapa. Maka kita akan panggil koin.getNominal. Koin.getUkuran.
Jadi maknanya yang yang bekerja ya si objek koin ini tadi. Nah, kita sebagai outsider, istilahnya orang luar, itu kita nggak tahu. Nah, yang tahu itu hanya koin, dan koin itu yang akan bekerja. Ya, nanti kita lihat secara lebih detailnya lagi nanti di minggu depan terkait dengan materi encapsulation. Nah, tapi intinya ada bagian yang harus kita sembunyikan, sehingga kalau tersembunyi, bagaimana caranya supaya kita bisa tahu? Ya, caranya kita memanggil perilakunya. Ya, jadi perilakunya itu nanti disediakan oleh setiap objek untuk mendapatkan data. Ya, kira-kira seperti itu. Ya, jadi kenapa harus ada get nominal lagi? Kenapa get ukuran? Ya, itulah maknanya. Jadi ini adalah suatu cara, suatu perilaku daripada si objek koin untuk memberitahukan ke objek yang lain berapa nilai dia, berapa ukurannya. Oke. Baik, Bu. Kemudian mesin koin ya. Jadi kira-kira perilaku mesin koin apa nih? Scan koin ya. Apa? Scan koin. Scan koin. Oke. Scan koin. Scan koin. Terus apa lagi? Mencetak struk. Cetak struk, tugas dari struk lah. Mencetak struk, tugas dari struk ya. Jadi ini saya tulis langsung cetak. Ya, jadi kan struk itu kan objek. Nah, siapa yang akan mencetak ya? Yang mencetak ya struknya. Struk itu akan mencetak dari dia sendiri. Dengan cara apa ya? Nanti akan dipanggil dari mesin koin. Tapi maknanya yang mencetak itu ya struknya ini nanti dia akan mencetak hasil penghitungan jumlah koin itu tadi. Ya, untuk mesin koin ada lagi nih perilaku yang lainnya apa? Yang paling penting nih perilakunya apa? Hitung lah, kan namanya aja mesin hitung koin. Jadi kan pastilah harus ada perilaku hitung. Ya, hitung koin. Ada lagi yang lain? Mengeluarkan struk. Mengeluarkan struk, boleh. Jadi saat dia panggil keluarkan struk, ya, maka dia akan panggil objek struk, ya. Objek struk itu akan memanggil perilakunya cetak. Nah, keluarlah akhirnya struknya. Ya. Jadi kan objeknya itu saling kerjasama. Jadi dari mesin dari mesin koin, kalau kita bayangkan dalam suatu aplikasi, maka mesin koin ini sebagai yang utamanya, ya, mesin koin ini yang utamanya. Kemudian dia nunggu nih, mesin koinnya nunggu. Kemudian ada objek koin datang, kita masukkan ada berapa buah objek koin ke mesin koin. Nah, kemudian mesin koinnya ini akan bekerja, dia scan koinnya, sudah dia scan, sesudah dia scan maka dia hitung. Hitung koin ini maknanya apa? Dia akan mengupdate nilai jumlah koin ini. Kalau misalnya sewaktu di scan koin tadi itu adalah koin 100, maka proses hitung koin itu mengupdate nilai jumlah koin 100 ditambah 1. Dia scan lagi data berikut, data koin berikutnya misalnya koin 500, maka hitung koin itu akan mengupdate nilai jumlah koin 500 ditambah 1 dan seterusnya. Sesudah selesai semua koin itu diproses, maka dia akan memanggil perilakunya sendiri, yaitu keluarkan struk. Keluarkan struk ini akan memanggil objek struk dan mencetak hasil perhitungannya. Ya betul. Nah, saat scan koin tadi, ya saya lupa tadi, scan koin tadi dia juga komunikasi. Dia komunikasi dengan apa? Dia komunikasi dengan koin. Gimana caranya? Dia scan koinnya, kan
waktu dia scan koin berarti dia baca tuh data nominalnya berapa koin, berapa sih nominal kamu. Nah, ataupun koin berapa ukuran kamu. Nah, sewaktu dikembalikan di scan koin ini, nanti dia panggil hitung koin, nilai hitung koin ini diupdate nilainya. Sesudah proses loop ini selesai, maka dia akan keluarkan stroke. Stroke ini akan mencetak diri dia sendiri, apa yang dicetak hasil perhitungan koin itu tadi. Ya, itu alurnya kira-kira. Kebayang ya? Jadi ini penyelesaian kita dengan secara object oriented programming, di mana yang bekerja itu adalah objek-objeknya. Ya, jadi objek-objek ini yang akan bekerja. Dia bekerja gimana caranya? Ya berdasarkan perilakunya. Jadi yang kita panggil itu adalah perilakunya. Nah, kenapa perilakunya itu bisa bekerja? Dia akan bekerja sesuai dengan atribut atau keadaannya ini. Jadi dia bekerja, apakah itu nanti dia akan mengubah nilai atributnya, ataukah bertanya aja berapa nilai atributnya misalnya. Nah, jadi intinya pekerjaan itu akan dilakukan oleh perilaku, dan setiap perilaku itu nanti kemungkinan besar akan mengambil nilai atribut ataupun mengubah nilai dari atributnya. Ya, jadi inilah yang dimaksud dengan object oriented programming, jadi objek yang bekerja. Ya, jadi kalau misalnya selain daripada object oriented programming atau procedural programming, itu biasanya kita lebih ke prosedur ya. Jadi procedural programming itu kita biasanya buat fungsi. Nah, nanti ada fungsi memasukkan koin, ya berarti masukkan koinnya semua. Nanti ada fungsi menghitung koin, berarti ada fungsi menghitung koin. Kesannya mungkin sama, tapi berbeda. Ya, kenapa berbeda? Karena kalau fungsi, maknanya di dalam fungsi itu dia banyak tuh kerjaannya. Nah, sedangkan pada object oriented programming, kerjaan ini kita pisah-pisah. Nah, dipisahkan itu seperti apa? Dipisahkan ke objeknya masing-masing. Jadi objek koin tugasnya apa? Bagian koin aja. Objek mesin koin kerjanya apa? Bagian hitung-hitung aja. Nah, objek struk ngapain? Objek struk pokoknya bagian cetak aja. Nah, jadi tugas-tugas yang di dalam fungsi itu kesannya itu nanti akan terjadi banyak perulangan, ya. Di dalam fungsi banyak perulangan, tapi jika kita lakukan dengan object oriented programming, maka proses tadi itu udah kita pilah-pilah. Siapa yang bekerja, ya, objek mana yang akan melakukan pekerjaan itu. Jadi lebih kurang perbedaannya seperti itu ya. Ya mungkin ini baru di awal, belum terlalu jelas perbedaannya itu di mana. Tapi nanti selama kita belajar kuliah ini, insya Allah nanti lebih paham lah apa beda antara pemrograman secara object oriented ataupun non object oriented. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Ada lagi kah? Ada latihan ya? Latihan ada. Nah, ini dia nih latihannya, latihan 1. Latihan 1, download ini. Lalu kerjakan latihan pada halaman 27 slide 5. Mana 1? Slide 27. Ini kah? Bukan. Mana 1 ya? Oh, ini. Ini maksudnya. Kok jadi 27 slide-nya tuh? Oh iya, tadi kan saya add ya. Waktu saya jelasin tadi saya add slide yang baru ya, makanya nomor slide-nya jadi berubah. Yang betulnya yang ini.
Ya, ini dia latihannya. Jadi kalian buka, download dulu ya, apa namanya itu, contohnya ini ya, kemudian kerjakan latihan ini. Nah, saya coba sekilas dulu. Ada sebetulnya saya tunjukkan juga ya di videonya. Saya simpan project. Sampai lupa nih di picture kayaknya. Select folder, ayo kita. Nah, ini kalau nggak salah kelasnya. Ya, ini kan. Nah, jadi ini untuk mata kuliah Object Oriented Programming ini, saya sarankan untuk menggunakan aplikasi BlueJ. Jadi BlueJ ini sebetulnya IDE ya. IDE itu Integrated Development Environment, di mana kita bisa buat coding di situ, kita compile di situ, kita run programnya juga di situ. Nah, kenapa saya pakai BlueJ? Karena BlueJ ini udah ada visualisasi dari kelasnya itu seperti apa, objeknya itu nanti seperti apa. Jadi sebetulnya kalau pakai BlueJ ini kita nggak perlu buat method main. Nah, method main itu istilahnya method untuk running program. Nah, jadi tanpa method main pun dengan menggunakan BlueJ ini kita bisa apa istilahnya ya, menjalankan programnya. Nah, di sini ya. Jadi di sini nih ada beberapa kelas nih, ada picture, ada canvas, circle, square, dan triangle. Nah, masing-masing kelas ini nanti bisa kita ciptakan objeknya. Cara kita menciptakan objek, kita panggil metodenya ini new circle. Kalau pada square nanti ada new square, kalau pada triangle ada new triangle. Sedangkan picture ini juga ada, tapi dia sifatnya lebih untuk menampilkannya saja. Ya, canvas untuk menampilkannya saja. Nah, jadi sedangkan yang bekerja itu nanti hanya circle, square, dan triangle-nya. Nah, misal ya, saya kasih contoh untuk objek circle. Kita ciptakan objek circle. Nah, ini nama objeknya, circle 1 mau diubah boleh, nggak diubah pun nggak apa-apa. Ya. Nah, ini yang saya katakan visualisasinya. Jadi kita nggak perlu buat method main. Ya, kalau method main malah nggak nampak objeknya. Tapi kalau di sini nampak. Nah, ini adalah objek yang bernama circle 1 tadi yang udah kita ciptakan. Nah, setiap objek tadi kan ada atribut. Ya, ada atribut dan perilaku. Nah, atributnya itu di mana kita lihatnya? Atributnya itu kita inspect. Ya, nah ini semua atribut yang dimiliki oleh circle. Atributnya ada diameter, ya, ada X position, ya, posisi X-nya, posisi Y, kemudian color, ya, warnanya, kemudian ada apa namanya ya, statusnya is visible atau enggak. Jadi dia nampak atau tidak. Kalau misalnya false ya berarti dia nggak nampak, tapi kalau dia udah true berarti nanti dia akan muncul. Ya, nah setiap atribut ya, pada penjelasan pada slide juga saya ada jelaskan, setiap atribut ini nanti akan ada nilai. Jadi ini adalah nilai untuk diameter, nilainya 30, X positionnya 20, Y-nya 60, colornya blue, is visible-nya itu adalah false. Ya, jadi ini keadaan dan ini adalah nilainya. Oke. Nah, kemudian atribut itu juga memiliki perilaku. Jadi ini semua perilakunya. Apa saja perilaku oleh circle? Dia bisa mengubah warna, dia bisa merubah ukurannya, dia bisa make invisible, bisa make visible, bisa gerak ke bawah, bisa move horizontal, bisa move left, right, up, vertical, slow move horizontal, dan slow move vertical. Jadi ini semuanya perilaku yang dimiliki oleh objek circle. Ya. Nah, sekarang saya ingin apa ya istilahnya ya, menampakkan ya. Jadi
setiap kita melakukan perilaku tertentu, itu kemungkinan besar akan mengubah nilai daripada keadaannya atau mengubah nilai dari atributnya. Contoh ya, ini diingat nih nilainya seperti ini. Nah, sekarang karena belum nampak, saya tampakkan dulu dia. Kita make visible kan? Make visible. Ya, ini udah nampak nih di layar. Nah, ini sebetulnya Blue J Shape Demo ini pada kanvas. Objeknya ini yang bekerja ya, objek kanvas. Tapi kita nggak perlu ciptakan karena itu udah diciptakan di dalam sini picture. Nanti bisa kalian lihat sendiri codingnya itu seperti apa. Codingnya tinggal klik 2 kali itu nanti muncul code editornya. Tinggal dipelajari aja prosesnya seperti apa. Nah ini karena ada GUI-nya jadi nampak ya proses objeknya itu saat dia bekerja seperti apa nampak karena dia berupa objek yang GUI ya. GUI ada tampilannya. Oke, nah bisa diperhatikan di sini ada sedikit perubahan. Ya, tadi false ya, is visible-nya false. Nah sekarang menjadi true. Kenapa bisa seperti itu? Karena tadi yang kita panggil adalah metode make visible. Mana dia? Ini dia. Ya, make visible. Nah, di dalam metode make visible atau perilaku make visible itu tadi kita mengubah nilai is visible-nya menjadi true, kemudian kita draw. Draw itu akan menggambar di kanvasnya. Nah, tadi kan is visible-nya awalnya apa? Awalnya kan tadi nilainya false. Makanya waktu pertama kita buka nilainya false. Nah, sesudah kita visible-kan, maka nilai visible-nya itu berubah menjadi true. Nah, kemudian misalnya kita mau si objek circle-nya ini ngapain ya? Ubah warna aja lah ya, yang mudah. Ubah warna, change color. Nah, change color di sini karena dia berupa string, ya ini parameternya string, berarti harus kita masukkan nilai string juga. Misalnya saya ubah jadi merah, red. Oke, mana dia? Nggak berubah. Oh, ini dia. Ya, red. Nah, tampilannya berubah dan juga nilai dari atributnya ini juga berubah menjadi red. Ya, jadi itu yang saya katakan bahwa perilaku itu berkaitan dengan keadaan dan keadaan juga akan mempengaruhi perilaku. Nah, perilaku sesudah kita melakukan perilaku perubahan warna, maka keadaannya itu juga berubah. Yang tadinya biru sekarang berubah menjadi red, merah. Dan keadaan yang sekarang red ini juga hasil dari perilaku. Kenapa dia bisa jadi red? Ya karena tadi udah kita panggil metode ataupun perilaku ubah warna, change color. Ya, jadi sangat terkait. Nah, kemudian misalnya kita mau diameternya kita ubah ya. Diameter kita ubah. Oh, ini nggak nampak. Nggak nampak. Oh, oke. Saya geser aja supaya nampak. Sini. Nah, kemudian diameter change size. Tadi berapa ya? Tadi kayaknya ukurannya berapa nih? 30. Kita perbesar aja misalnya jadi 50. Oke, ya, berubah ya ukurannya dan nilai atributnya di sini berubah 50 dan tampilannya juga di sini berubah menjadi ukurannya itu adalah 50. Ya. Oke, kemudian apalagi yang lainnya metodenya move ya, move bisa move down bergerak ke bawah, move right gerak ke samping, kemudian dan setiap prosesnya tadi juga akan merubah keadaan. Keadaan apa yang dirubah? Keadaan nilai X posisi dengan Y posisinya ya, posisi X dan Y-nya juga akan berubah. Ya, sepertinya ya apa namanya ya? Ya intinya setiap ada perilaku tertentu ya keadaannya itu juga bisa berubah. Oke, ada yang ingin bertanya? Nah,
Jadi latihannya ini adalah memvisualisasikan kelas square. Kalau yang tadi kan kelas circle yang saya nampakkan kan. Nah, yang ini adalah kelas square dalam bentuk kelas diagram. Nah, kenapa dalam bentuk kelas diagram? Karena kelas diagram inilah yang akan kita gunakan saat kita melakukan desain. Ya, jadi kalau kita mendesain object oriented programming, ya suatu kelas tadi kita gambarkan dalam bentuk kelas diagram. Nah, kelas diagram ini, ya suatu kelas itu nanti visualisasinya berupa persegi dengan 3 ruang. Ruang yang pertama itu adalah namanya. Ruang kedua ini adalah variabel atau atribut atau state atau field atau property. Nah, ini semua nama lainnya ya. Intinya itu adalah atribut atau keadaan. Nah, ruang yang ketiga itu adalah metodenya atau perilaku atau behavior atau function atau operation. Maknanya sama, yaitu perilaku. Nah, jadi kalian coba download dulu, kemudian buka kelas square. Ya, buka kelas square, kemudian gambarkan kelas square tadi di dalam bentuk kelas diagram. Itu latihannya. Ya, kalau mau coba-coba silahkan coba-coba sendiri, tapi latihannya hanya itu saja. Gambarkan dalam bentuk kelas diagram. Ada yang ingin bertanya? Ada pertanyaan lagi? Sudah bisa dipahami semuanya? Oke, kalau memang tidak ada lagi pertanyaan, kelas kuliah online pada hari ini saya akhiri di sini. Insya Allah minggu depan kita ketemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.